Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, khususan ila hadrati jami' masyayikhina, khususan ila hadrati wa khususan ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahmadullah rabbal alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak cintai, kelas 7A sampai kelas 7K, bagaimana kabarnya? Jangan lupa di like ya. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 16 April tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih bisa bertemu secara tidak langsung. Kenapa secara tidak langsung? Karena melalui video. Meskipun secara tidak langsung, tapi diklat masih tetap berjalan. Diklat pendidikan kilat, sanlat pesantren kilat. Alhamdulillah, sanlat pada hari ini hari kedua masih berbicara yang berkaitan dengan Ramadan. Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tepat pada bulan Ramadan, sehingga nama lain daripada Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka alangkah bagusnya apabila amalan baik kita, amalan positif kita, ibadah kita pada Ramadan terkhusus diutamakan membaca Al-Quran dan memahaminya. Nah, untuk dapat membaca Al-Quran tentu ada metodenya, ada yang rumit, ada yang gampang. Insya Allah pada hari ini kita akan membaca Al-Quran dengan metode yang gampang. Adapun pembahasan pada hari ini berkenaan dengan cara membaca Al-Quran. Mana sih yang harus dibaca panjang dalam ilmu baca Quran alias tajwid namanya mana yang harus dibaca panjang atau dan mana pula yang harus dibaca pondok alias pendek. Yang kedua adalah berkenaan dengan cara membaca ikhfa. Ikhfa itu menimbulkan bunyi Pertama, yang harus dibaca panjang, itu yang menjadi pembahasan. Kedua, yang menjadi pembahasan adalah yang menimbulkan bunyi Dalam Al-Quran ada yang harus dibaca panjang. Contoh, Alhamdulillah. Nah, lah dibaca panjang. Adakah alasannya? Ada. Adakah cirinya? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca panjang. Adakah ciri dan alasannya? Ada. Alamin. Min dibaca panjang. Adakah alasan dan cirinya? Tentu ada. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan cara membaca Al-Quran yang harus dibaca panjang sebagaimana tadi disinggung, itu rumusnya cuma 3.
Pertama, di dalam Al-Quran yang harus dibaca panjang apabila ada wawu sukun. Wawu sukun, sukun itu tanpa harkat. Apabila wawu sukun tanpa harkat, tidak ada harkat doma, tidak ada harkat patah, tidak ada harkat kasroh. Sebelum wawu sukun berikutnya ada huruf doma, ada baris doma. Wawu sukun sebelumnya berbaris doma. Pertama yang harus dibaca di dalam Al-Quran yang harus dibaca panjang adalah wawu sukun. Wawu yang tanpa harkat, tidak ada harkat doma, tidak ada harkat kasroh, tidak ada harkat patah. Wawu sukun. Kemudian sebelum wawu sukun tersebut ada harkat doma. Ini pertama yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran adalah wawu sukun sebelumnya berharkat doma. Wawu sukun sebelumnya berharkat doma. Contoh, wawu sukun sebelumnya berharkat doma dibaca panjang jadi bu, itu yang pertama. Ganti hurufnya dengan ta. Wawu sukun sebelumnya berharkat domah jadi tu, bu, tu. Nah itu yang pertama. Yang harus dibaca panjang adalah ketika wawu sukun sebelumnya berharkat domah. Yang nomor kedua yang harus dibaca panjang adalah iya sukun. Sukun itu tanpa harkat. Sebelum iya sukun tersebut ada harkat kasroh. Nah, yang nomor kedua harus dibaca panjang adalah iya sukun sebelumnya berharkat kasroh. Contoh, iya sukun sebelumnya berharkat kasroh. Iya sukun sebelumnya berharkat kasroh dibaca panjang jadi bi, itu yang nomor kedua. Yang pertama wawu sukun sebelumnya berharkat domah. Contoh bu, wawu sukun sebelumnya berharkat domah. Yang kedua iya sukun sebelumnya berharkat kasroh. Contoh iya sukun sebelumnya berharkat kasroh bi. Yang ketiga di dalam Al-Quran yang harus dibaca panjang adalah apabila ada alif sukun. Alif sukun itu alif yang tanpa ada harkat patah, tanpa ada harkat kasroh, juga tanpa harkat doma. Sebelum alif tersebut ada harkat patah. Contoh, ba, alif sukun sebelumnya berharkat patah. Nah ini yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran cuma ada 3, tidak lebih dari ini. Selain daripada ini tidak boleh dibaca panjang. Mana yang 3? Wawu sukun sebelumnya berharkat doma, iya sukun sebelumnya berharkat kasroh, alif sukun sebelumnya berharkat patah. Selain daripada yang 3 ini maka tidak boleh dibaca panjang. Nah, atau yang harus dibaca panjang itu yang menyerupainya. Mana? Ketika doma barisnya berbalik. Nah, baris domah yang terbalik sama harus dibaca panjang. Kedua, harkat kasroh yang barisnya berdiri. Ketiga, harkat patah yang berbarisnya berdiri. Contoh, lahu, ada domah harkatnya terbalik maka harus dibaca panjang. Lahu. Yang kedua, harkat kasroh yang berdiri. Contoh, di harkat kasroh yang berdiri. Yang ketiga, harkat patah yang berdiri. Contoh, amanu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dibaca panjang di dalam Al-Quran ada 3. Yang 3 adalah wawu sukun sebelumnya berharkat doma, iya sukun sebelumnya berharkat kasroh, dan terakhir alif sukun sebelumnya berharkat patah. Atau yang menyerupainya mana? Yang menyerupai harkat doma adalah doma yang
ditulis terbalik. Kemudian yang menyerupai harakat kasroh ini adalah kasroh yang berdiri. Kemudian yang menyerupai pada ini adalah fathah yang berdiri. Selain daripada yang tiga ini tidak ada yang harus dibaca panjang. Contoh di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tulis dulu. Alhamdulillah. Pada Allah harus dibaca panjang. Kenapa? Ada harakat fathah yang berdiri. Alhamdulillah harus baca panjang. Tidak boleh Alhamdulillahi, tidak boleh gitu, harus baca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca panjang. Kenapa? Ada alif sukun sebelumnya berbaris fathah. Alamin. Dibaca panjang. Kenapa? Ada iya sukun sebelumnya berharakat kasroh. Nah itu yang harus dibaca panjang. Di dalam Al-Quran ada 3: waw sukun sebelumnya berbaris doma, iya sukun sebelumnya berbaris kasroh, dan alif sukun sebelumnya berbaris fathah. Atau yang menyerupainya pada domah yang ditulis terbalik, kasrah yang berdiri, dan terakhir fathah yang berdiri. Nah itu berkenaan dengan yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan cara baca ikhfa alias menimbulkan bunyi Yang menimbulkan bunyi itu yang disebut ikhfa. Ikhfa itu samar sehingga dibaca Adakah alasannya? Tentu ada. Mana? Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikhfa. Tadi berkenaan dengan ma alias dibaca panjang. Yang kedua berkenaan dengan ikhfa. Insya Allah pada pembahasan ikhfa sebentar lagi. Ikhfa menimbulkan bunyi huruf Adakah cirinya? Ada. Dibaca ikhfa apabila ada nun mati. Nun mati tidak dibaca tapi dibaca ketika nun mati tersebut berhadapan dengan huruf yang ini. Nah, hukum nun mati dan tanwin, baik tanwin doma, tanwin fathah ataupun tanwin kasroh. Hukum nun mati dan tanwin yang wajib dibaca ikhfa menimbulkan huruf ikhfa, yaitu menimbulkan huruf. Ketika nun mati atau tanwin yang biasanya dibaca ada huruf n, ada huruf n, ada huruf n. Tapi di sini dirubah dari huruf n menjadi huruf Adakah cirinya? Ada. Ketika nun mati atau tanwin tersebut setelahnya tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf ha, tidak ada huruf ain, tidak ada huruf ha kecil, tidak ada huruf jim, juga tidak ada huruf kha. Kenapa? Karena ketika nun mati atau tanwin setelahnya berhadapan dengan huruf yang 6 ini, maka dia wajib dibaca tanwinnya dengan jelas, wajib dibaca nun matinya dengan jelas. Nah, di sini apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan hamzah, ha, ain, ha, jim, ha, maka tidak boleh dibaca Yang boleh dibaca itu ketika tidak berhadapan dengan hamzah, ha, ain, ha, jim, ha, juga setelahnya tidak ada tasydid. Itu yang harus jadi catatan adalah nun mati atau tanwin yang harus dibaca
ketika setelahnya bukan hamzah ha ain ha jim kha, juga bukan huruf bertasdid atau juga bukan huruf ba. Nah, ini cara untuk mudah membaca ikhfa. Kenapa tidak langsung pembahasan ikhfa berkenaan dengan huruf ikhfa yang 15? Karena terlalu sulit. Kita permudah. Dibaca ikhfa alias menimbulkan huruf ketika setelah nun mati atau tanwin tersebut tidak ada hamzah, ha, ain, ha, jim ataupun kha. Juga tidak ada huruf yang bertasdid atau tidak ada huruf ba. Baru harus dibaca. Contoh yang dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Ayat pertamanya alif lam mim, kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak dibaca yun, tidak dibaca yun tidak, tapi dibaca yun padahal nun mati, tidak dibaca tidak, tapi dibaca Kenapa? Karena setelah nun mati atau tanwin, di sini kebetulan nun mati, bukan huruf hamzah, bukan huruf ha, bukan huruf ain, bukan huruf ha kecil, bukan huruf jim, juga bukan huruf kha. Kemudian bukan huruf yang bertasdid, juga bukan huruf ba, maka harus dibaca alias ikhfa. Nah, itu cara untuk memudahkan kita pembacaan ikhfa. Ketika nun mati atau tanwin setelahnya bukan huruf hamzah, ha ain ha jim kha, bukan huruf bertasdid, juga bukan huruf ba, maka harus dibaca tersebut adalah ikhfa. Jika kita melihat pada Quran yang sudah ada, mushaf yang sudah ada yang memakai ciri, contoh ikhfa ditandai dengan warna merah biasanya gitu kan, atau ditandai warna biru, terlalu sulit. Ketika tidak ada tanda tersebut, terus kita harus bagaimana? Nah, untuk memudahkannya adalah seperti itu. Mana? Lihat nun mati atau tanwin, setelahnya bukan hamzah, ha ain ha jim kha, bukan juga huruf bertasdid, juga bukan huruf ba, maka harus dibaca. Nah, contohnya seperti yunfikun, dibaca yung, tidak dibaca yun. Kenapa? Karena setelah nun mati ada huruf ini tidak, ada huruf ini tidak, ada huruf ini tidak. Nah, harus dibaca. Itu cara memudahkan kita untuk pembacaan ikhfa. Kenapa yang diambil dua, pertama dan kedua ikhfa? Karena seseorang biasanya kesulitan dalam membaca mat, karena dia tidak begitu memahami sebenarnya mat itu apa cirinya. Kemudian yang sering juga sulit dipahami adalah ketika pembacaan ikhfa alias menimbulkan huruf. Nah, dengan demikian setelah kita mengetahui bahwa apabila tidak ada hamzah, ha ain ha jim kha, tidak ada huruf tasdid, juga tidak ada huruf ba, harus dibaca ikhfa alias menimbulkan huruf, maka kita lihat contoh berikutnya, yaitu pada ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzi. Kira-kira apakah benar dibaca unzi? Bima unzi. Nah, kita lihat nun mati setelahnya bukan huruf hamzah, ha ain ha jim kha, bukan pula huruf bertasdid,
tidak ada huruf bertasdid. Bukan pula huruf ba. Maka secara otomatis pembacaan bima unzi bukan tapi bima unzila, bima unzila. Nah itu supaya kita dapat membaca ifa, lihat bukan huruf hamzah ha ain ha jim ho, bukan huruf bertasdid, juga bukan huruf ba. Nah itu yang dibaca ifa. Kemudian lalu bagaimana kalau seandainya ada hamzah ha ain ha jim ho, maka dia dibaca nun sebagaimana mestinya. Contoh, amta, nun dibaca sebagaimana nun an. Kenapa? Karena setelahnya ain. Ain. Jadi apabila kita mengambil kesimpulan adalah harus dibaca nun mati atau tanwin tersebut ketika tidak ada huruf hamzah ha ain ha jim kha, tidak ada huruf bertasdid, juga tidak ada huruf ba. Kemudian apabila setelahnya huruf tersebut adalah hamzah ha ain ha jim kha, maka tidak dibaca tapi dibagaimana dibaca sebagaimana harusnya atau tanwin tersebut ya. Nah, untuk sementara coba kita lihat lagi. Untuk sementara coba kita lihat untuk selanjutnya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik min qablik min dibaca Kenapa dibaca? Karena setelah nun mati tersebut ada huruf qaf. Qaf bukan hamzah ha ain ha jim kha, bukan huruf yang bertasdid karena tidak ada tasdid, juga bukan huruf ba sehingga harus dibaca Ketika setelah nun mati tersebut bukan qaf tapi hamzah ha ain ha jim atau kha, maka kembali pada bunyi aslinya yaitu Nah, itu untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu pertama berkenaan dengan cara baca mat alias panjang, yang kedua berkenaan dengan cara baca ikhfa atau dengan cara membunyikan huruf yang tadinya nun, yang tadinya tanwin ada kemudian setelah ikhfa menjadi Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk hal-hal yang lainnya nanti diinformasikan melalui grup WA. Mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga ibadah saum kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa video yang pertama untuk dilaksanakan mana saum dan mana pembatalannya saum. Dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.